Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat semua teman-teman yang masih selalu setia bersama kami di Papui Channel. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang perbedaan antara garis kepala dengan garis nasib. Garis kepala merupakan garis terpenting atau garis utama di telapak tangan kita. Garis ini memanjang melintasi telapak antara garis hati dan garis kehidupan. Garis kepala adalah garis horizontal di bagian telapak tangan. Garis ini menunjukkan gaya belajar, gaya komunikasi, intelektualitas, dan ilmu pengetahuan. Untuk yang pertama adalah apabila garis kepala terlihat kabur dan tidak begitu jelas, itu menandakan seseorang yang mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan suka menghayal. Kemudian yang kedua adalah apabila garis kepalanya dalam atau terlihat jelas dan tebal, itu menandakan orangnya mempunyai ingatan yang baik, konsentrasi yang baik, dan mempunyai sifat yang bijaksana. Kemudian yang berikutnya adalah apabila garis kepalanya pendek, itu menandakan seseorang yang praktis, tidak suka dengan omongan hal-hal yang kosong, dan tidak menyukai hal yang bertele-tele. Yang berikutnya adalah apabila garis kepala panjang, itu menandakan seseorang yang fokus dan sangat sukses dengan kecenderungan yang egois. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila garis kepalanya yang lurus, itu menandakan seseorang yang berpikir secara realistis, logis, teratur, dan memperhatikan segala hal dengan detail. Kemudian yang berikutnya lagi, apabila garis kepalanya bergelombang, itu menandakan seseorang yang mudah gelisah dengan perhatian yang pendek dan orangnya labil. Kemudian yang berikutnya lagi, apabila garis kepalanya lurus dan memiliki banyak garis-garis kecil di sebelahnya dengan posisi miring, maka menandakan seseorang yang sangat kreatif di dalam bidangnya, serta orang ini banyak mempunyai ide untuk masa depannya. Berikutnya, jika garis kepala dimulai dari garis kehidupan, hal ini berarti seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat dan orang ini selalu pegang prinsip dengan baik. Kemudian berikutnya lagi, apabila garis kepalanya terpisah dari garis kehidupan, itu menandakan seseorang yang suka berpetualang dan antusias dalam hidupnya, dan orang ini mempunyai semangat yang cukup baik. Kemudian, apabila garis kepalanya terputus, itu menandakan seseorang yang tidak konsisten dalam berpikir dan selalu merubah dalam keputusannya. Kemudian yang berikutnya lagi, adanya garis yang memotong garis kepala itu menandakan bahwa keputusan penting yang dibuatnya memiliki pengaruh yang besar dalam hidupnya. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila garis kepalanya pendek dan hanya mencapai di jari tengah, hal ini menunjukkan bahwa orangnya lebih suka tes fisik dalam pencapaian dirinya, dan terkadang orangnya ceroboh atau tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya, apabila garis kepala panjang sampai di bawah jari kelingking, garis ini seperti menunjukkan orangnya yang memiliki pikiran jernih dan penuh perhatian terhadap orang lain. Kemudian yang berikutnya lagi adalah apabila garis kepala sampai di tengah, artinya menunjukkan orang yang cerdas dan memiliki potensi besar dalam hidupnya. Yang pertama adalah apabila garis nasib terlihat panjang dan jelas di tangan sebelah kiri, itu menunjukkan adalah dedikasi yang baik karena orang tersebut memiliki hubungan yang erat dengan keluarganya. Orangnya bekerja keras untuk menjaga hubungan dengan keluarga agar tidak putus. Garis seperti itu juga menunjukkan kesuksesan dalam karirnya. Sebaliknya, apabila garis tersebut berada di tangan yang sebelah kanan, maka itu menunjukkan orang yang pekerja keras, ulet, optimis, dan terkadang orangnya gila dengan pekerjaan. Sehingga dengan begitu, orangnya sangat menekuni pekerjaan, terkadang juga lupa dengan waktu. Tapi orang ini akan bisa sukses dari hasil kerja kerasnya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila garis nasibnya pendek, itu artinya orangnya tidak mau terkekang apalagi dikekang. Ia lebih menyukai dalam hal yang santai di tengah-tengah aktivitasnya ataupun pekerjaannya. Orangnya juga melakukan pekerjaan dengan apa adanya atau lebih cenderung melakukan pekerjaan tidak dengan beban. Di sisi lain,
orangnya mudah bergaul dengan siapa saja. Kemudian untuk yang berikutnya adalah apabila memiliki garis nasib yang panjang yang sama antara di kedua telapak tangannya, yaitu tangan kanan dan telapak tangan sebelah kiri, itu menunjukkan tentang akuntabilitas, harga diri, dan penyelesaian tugas dan sasaran. Faktor-faktor ini sangat memenuhi keberhasilan orang yang mempunyai garis telapak tangan seperti ini. Orangnya fokus pada satu tugas atau pekerjaan. Apabila tugas pertama sudah selesai, baru ia akan melakukan tugas yang berikutnya. Adapun untuk tingkat kesuksesan atau keberhasilan, pemilik garis ini juga sangat besar. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah garis nasib yang panjang mulai dari pangkal telapak tangan hingga ke bawah jari tengah. Apabila garis ini terlihat jelas, dalam dan tidak patah-patah, maka itu menunjukkan kesuksesan orang yang memiliki garis telapak tangan ini. Bukan hanya kepribadian dan karakternya saja yang menonjol, akan tetapi keberhasilan atau keberuntungan akan selalu mengikuti pemilik garis tangan ini. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah apabila garis nasibnya bercabang di atas, dimulai dari pangkal telapak tangan, cabang yang pertama menyentuh garis kehidupan dan cabang yang kedua menyentuh garis kepala, maka itu menunjukkan seseorang yang pandai mengelola keuangan. Kemudian orangnya pintar mencari uang, banyak ide yang selalu menghasilkan uang, dan orangnya sangat cerdas dalam hal hobi atau komunikasi berbisnis. Kemudian yang berikutnya adalah apabila garis nasibnya yang berbelok ke garis kehidupan, ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai tugas atau tanggung jawab yang besar dalam menanggung beban kehidupan di keluarganya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila garis nasibnya dengan jeda atau adanya perubahan arah, hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang akan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya.